Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini hari ketiga kita bersama-sama melaksanakan kultum. Ya, tema hari ini tentang surah Al-A'raf ayat 179 tentang bagaimana segala hadiah terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mulai dari hati, kemudian mata, dan yang terakhir adalah telinga atau pendengaran. Pemirsa yang saya muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Ya, mengapa? Ya, jawabannya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mampu menggunakan hatinya untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika manusia terkadang asik dengan urusan dunianya, biasanya dia lalai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena urusan dunia terkadang lebih diutamakan ketimbang urusan akhiratnya. Padahal dunia ini hanyalah sesuatu yang sementara, dan akhirat adalah sesuatu yang sangat abadi. Oleh karena itu, terkadang ketika dia berikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih ogah-ogahan, masih enggan untuk mempergunakan hatinya kepada jalan kebaikan. Betapa gunung misalnya itu dimaros dan dipangkep, bagaimana dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita pikirkan, coba gunakan hati ini, bagaimana gunung yang ada di Maros dan gunung yang ada di Pangkep itu juga ternyata melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung di sana dibom sehingga dijadikan semen Tonasak dan semen Bosowa, maka pengabdian gunung itu belum sempurna. Tetapi ketika semen Tonasak dan semen Bosowa dicampur dengan batu, kerikil, pasir, air, dan lain sebagainya, kemudian dibuat masjid, dibuat perguruan tinggi, mahasiswa kuliah di dalamnya, kemudian mereka menjadi pintar, mereka bekerja dan menghasilkan banyak duit, maka sempurnalah pengabdian gunung di Maros sana dan gunung di Pangkep sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipikirkan, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang nampak di permukaan bumi ini. Yang berikutnya adalah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia diberikan penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang baik. Fenomena hari ini, banyak orang yang terkadang salah menggunakan matanya. Ya, terutama di kalangan anak-anak muda,
biasanya matanya dialihkan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Seharian dia gunakan untuk melihat hal-hal yang sifatnya hanya sekedar membuang-buang waktu. Melihat-lihat statusnya orang, mengkomen, like, dan lain sebagainya. Dan yang lebih fatal lagi, terkadang sebagian manusia terkadang menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat. Mulai dari menonton film porno, ya, atau melihat para biduan elektron menyanyi dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Ini kan ciri orang yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, mengapa sebagian manusia enggan untuk mengaji? Ya, karena mereka berpikir mengaji itu tidak didapat sekarang dampaknya. Kalau mereka menonton film porno atau melihat para biduan dengan seksinya goyang di atas panggung, maka mereka bisa langsung merasakan manfaatnya. Maka mereka berpikir lebih baik nonton film porno ketimbang membaca Al-Quran. Padahal ada urusan di akhirat nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga adalah walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran, mereka diberikan telinga tetapi tidak mampu menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, fenomena yang terjadi hari ini banyak fakta. Orang lebih suka mendengarkan musik ketimbang pergi ke masjid ketika azan berkumandang. Inilah fenomena. Dan seharusnya memang semakin berjalannya waktu, saya berharap manusia itu semakin sadar dengan keadaan dirinya. Ya, karena usia bumi, usia dunia ini sudah semakin tua. Dan kita ini berada pada umat di akhir zaman. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah ketika manusia diberikan pendengaran, diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo gunakan sebaik-baik pendengaran itu sebelum Allah mencabut semuanya. Coba bayangkan ketika kita hendak menyeberang jalan tetapi kemudian kita tidak mendengar suara orang berkendara yang mau lewat. Bayangkan, dengan sekejap mata saja kita akan tertabrak. Itu karena apa? Pendengaran kita tidak berfungsi. Atau yang paling fatal adalah ketika kita mau menyeberang jalan kemudian tiba-tiba mata itu tidak berfungsi. Maka apa yang terjadi? Dengan sekejap mata kita akan terlindas oleh kendaraan, tulang-tulang kita menjadi berserakan, otak menjadi berhamburan, darah berceceran, dan tulang-tulang kita menjadi remuk. Ya, ini adalah pelajaran buat kita semua agar menggunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita, agar kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita dan jangan coba-coba mengingkari nikmatnya. Ya, hari ini banyak orang yang diberikan kelebihan. Dia berikan kelebihan harta, menjadi pejabat. Tapi terkadang dia masih pengen korupsi. Mengapa? Karena matanya tidak bisa membedakan mana harta negara dan mana hartanya yang bisa digunakan. Hari ini banyak orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya melimpah, air minum melimpah, makanan melimpah, tetapi sebagian orang masih tidak bisa membedakan mana khamar, mana balotala, dan mana air mineral. Itu karena apa? Matanya sudah rusak, tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, terkadang orang mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Dia mengatakan, tidak apa-apa kalau kita minum ballo
tapi diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan hanya orang-orang yang bodoh yang mengatakan bisa membaca Bismillah sebelum meminum khamar, atau dia bisa membaca Bismillah sebelum korupsi agar semuanya menjadi seimbang. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.